Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam bagian Budi Pekerti untuk SLTA kelas 11 semester 1. Adapun untuk materi Budi Pekerti ini mempunyai SK dan Kadep meliputi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun standar kompetensi yang ingin kita capai adalah meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kompetensi dasar yang kita rencanakan adalah menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Yang kedua, menerapkan hikmah dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah menurut bahasa, kitab berarti buku, surah, atau kiriman. Sedangkan iman artinya adalah percaya. Secara terminologi, iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Musa alaihissalam diturunkan kitab Taurat kepada Bani Israel, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel, kitab Nabi Isa alaihissalam diturunkan untuk Bani Israel, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Baik, intisari dari pelajaran Al-Quran itu adalah satu, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hidup lebih teratur. Kemudian percaya bahwa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada Al-Quran. Kemudian ada hikmah beriman kepada Al-Quran. Kemudian perilaku beriman kepada Al-Quran. Kemudian ada nama-nama lain Al-Quran seperti Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, At-Tanzil. Kemudian isi pokok ajaran Al-Quran seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh, semangat keilmuan. Kemudian keistimewaan Al-Quran meliputi syariat Islam, ibrah atau teladan, sumber hukum Islam. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu ada juga namanya sohifah atau lembaran-lembaran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah fardu ain. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dianggap murtad. Kemudian cara mengimani kitab sebelum Al-Quran secara ijmali, kemudian kitab Al-Quran secara tafsiri. Kitab Taurat yang disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Kemudian berisi kitab-kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Kemudian kitab Zabur yang disebut Mazmur yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam yang berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan jamaah, ratapan dan doa-doa individu, nyanyian untuk raja. Kemudian kita lanjutkan, Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa yang dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh murid Nabi Isa yang sudah memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya.
Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas yang ajarannya Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan tetapi Rasul Allah. Kemudian putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Sebagaimana disuratkan dalam surat Al-Imran ayat 3-4, wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas. Dan dia Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Quran surat Al-Imran ayat 3-4. Kemudian meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Kemudian menjalani hidup hanya untuk beriman atau menyembah kepada Allah. Kemudian fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah satu, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah, taat beribadah kepada Allah dengan benar, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong, bersikap optimis dalam hidup. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat." Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga. Kemudian ketika terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dalam surat Ayunus ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inzuru madza fis samawat. Yang artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, struktur bahasanya yang sangat indah sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Yang kedua, terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. 4. Adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 66 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, yang artinya dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Quran surat An-Nahl ayat 66. Kemudian wa nafsa wa ma sawwaha fa alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams ayat 7-10, yang artinya dan jiwa serta penyempurna ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah bagi orang yang menyukai jiwa itu dan sungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sekian dan terima kasih. Dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.